Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelas B dengan NIM 2208 06501002. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 16. Oke, langsung saja. Metodologi desain mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses perancangan untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi ini memberikan kerangka kerja dan panduan yang membantu perancangan dalam mengidentifikasi masalah, menghasilkan gagasan kreatif, menganalisis solusi potensial, dan mengimplementasikan desain yang efektif. Metodologi desain mencakup serangkaian langkah-langkah untuk fase yang diikuti secara berurutan atau secara iteratif. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah umum yang terdapat dalam metodologi desain, yaitu yang pertama, pemahaman masalah. Langkah awal dalam metodologi desain adalah memahami masalah yang perlu dipecahkan atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis situasi, dan identifikasi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah penelitian dan eksplorasi. Tahap ini melibatkan penelitian mendalam tentang topik terkait, tren desain, dan teknologi yang relevan. Desainer melakukan eksplorasi ide dan mencari inspirasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang ruang desain yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah pengumpulan dan analisis data. Desainer mengumpulkan data lebih lanjut untuk wawancara, observasi, dan survei untuk memahami kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan masalah yang perlu dipecahkan. Keempat adalah penciptaan konsep. Desainer menghasilkan berbagai gagasan dan konsep yang berpotensi memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan proses berpikir kreatif, penggunaan teknik brainstorming, dan pengembangan sketsa atau prototipe awal. Yang kelima adalah evaluasi dan seleksi. Konsep-konsep yang dihasilkan dievaluasi dengan mempertimbangkan kriteria seperti kelayakan teknis, efektivitas, kepraktisan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Desainer memilih konsep terbaik atau menggabungkan beberapa konsep menjadi satu. Yang keenam adalah pengembangan dan prototipe. Konsep yang dipilih dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk prototipe. Prototipe ini dapat berupa model fisik, desain grafis, atau simulasi komputer, tergantung pada konteks yang dibutuhkan proyek. Testing dan iterasi. Prototipe diuji dengan penggunaan atau pemangku kepentingan yang relevan atau mengumpulkan umpan balik dan memperbaiki desain. Tahap ini melibatkan iterasi berulang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas desain. Yang kedelapan adalah implementasi. Setelah desain dianggap memenuhi persyaratan, tahap implementasi dimulai. Ini melibatkan produksi, pembangunan, atau implementasi solusi desain sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Metodologi desain dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis proyek, dan seringkali disesuaikan sesuai dengan kebutuhan space. Judul proposal metodologi desain untuk perancangan logo toko kue Kiase. Pendahuluan, mengidentifikasi tujuan proposal dan latar belakang perancangan logo atau toko kue Kiase. Menjelaskan pentingnya logo yang tepat untuk menggambarkan identifikasi dan daya tarik toko kue. Yang kedua, analisis dan penelitian awal. Melakukan analisis pasar untuk memahami tren desain logo terkini di industri makanan dan kue. Mengidentifikasi nilai-nilai, misi, dan visi toko kue Kiase sebagai dasar perancangan logo. Meningkatkan logo pesaing dan mempelajari elemen desain yang berhasil dan tidak berhasil. Yang ketiga, penentuan konsep dan ide. Menghasilkan beberapa konsep awal berdasarkan hasil analisis dan penelitian. Melakukan brainstorming dan diskusi dengan tim untuk memilih konsep yang paling sesuai dengan identitas toko kue Kiase. Keempat adalah pengembangan desain. Mentransformasikan konsep yang dipilih menjadi sketsa awal atau rancangan awal.
menggunakan software desain grafis untuk menciptakan versi digital dari desain logo, menjelajahi variasi warna, tata letak, dan elemen visual lainnya untuk mencapai kesan yang diinginkan. Yang kelima, pengujian dan evaluasi, mengumpulkan umpan balik dari pemilik toko kue dan calon pelanggan terkait desain logo, melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima, menguji daya tarik visual, daya ingat, dan kesesuaian dengan desain logo dengan merek toko kue Kiyase. Keenam adalah implementasi dan penyebaran, menghasilkan versi akhir desain logo yang siap digunakan atau oleh toko kue Kiyase, membuat pedoman penggunaan logo untuk memastikan konsistensi penggunaan di berbagai media, mengintegrasikan logo ke dalam berbagai materi pemasaran seperti kemasan produk, situs web, dan media sosial. Ketujuh adalah kesimpulan, menyimpulkan hasil dari rancangan logo untuk toko kue Kiyase, menggarisbawahi pentingnya metodologi desain yang terstruktur dalam mencapai hasil yang memuaskan.